Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Keke Fitriani, absen 19 dari kelas 11 IPA 6. Di sini saya akan membawakan video praktikum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Namun, sebelum ke praktikum, saya akan membawakan terlebih dahulu apa sih laju reaksi dan tujuan dari praktikum ini. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi produk atau reaktan ke satuan waktu. Tujuan dilakukannya praktikum ini yang pertama adalah mengetahui pengaruh konsentrasi dan suhu dalam laju reaksi. Yang kedua, menentukan konstanta laju reaksi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Bahan-bahan yang diperlukan ada air, 2 buah gelas plastik, CDR yang dibubuhkan dan yang masih utuh, juga stopwatch. Pertama-tama, tuangkan air ke dalam masing-masing 2 gelas plastik tersebut. Kemudian, siapkan stopwatch dan masukkan J-School yang masih utuh. Kemudian, hitung berapa lama J-School tersebut larut. Hasilnya, J-School yang utuh larut dalam 1,45 menit. Selanjutnya, larutkan J-School yang sudah bubuk ke dalam air, kemudian hitung waktunya. Waktu yang dibutuhkan yaitu 30,26 detik. Kesimpulannya, luas permukaan sentuh dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi. Karena semakin besar permukaan bidang sentuh, maka tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Pertama-tama, tuangkan 2 sendok cuka ke dalam botol. Lalu lakukan hal yang sama pada botol yang lainnya. Pertama-tama siapkan corong, kemudian masukkan 2 sendok soda kue ke dalam balon merah. Lalu masukkan juga 1 sendok soda kue ke dalam balon yang kuning. Tempelkan kedua balon di masing-masing mulut botol. Setelah itu, tuangkan baking soda di dalam balon secara bersamaan. Perhatikan reaksi yang terjadi. Kedua balon mengembang, namun dengan ukuran berbeda. Balon merah lebih besar daripada balon kuning. Kesimpulannya, perbedaan jumlah cuka dan soda kue dapat mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi juga laju reaksi yang dihasilkan. Siapkan bahan-bahannya: gula pasir, 2 gelas plastik, dan air panas, juga air biasa. Tuangkan air panas ke gelas pertama dan air biasa ke gelas kedua. Kemudian, tumpahkan masing-masing 1 sendok gula pasir. Dapat dilihat bahwa gula pasir lebih larut di dalam air yang panas daripada air yang biasa. Kesimpulannya, suhu juga ikut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering dan menyebabkan laju reaksi semakin besar. Pertama, siapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada 3 gelas plastik, cuka, pemutih, dan juga peniti. Lalu tuangkan pemutih ke gelas ketiga dan juga gelas kedua. Siapkan 100 ml cuka. Kemudian tuangkan ke gelas pertama yang kosong. Lalu siapkan lagi cuka 100 ml.
Kemudian tuangkan ke dalam gelas plastik kedua yang sudah berisi pemutih. Masukkan jarum ataupun peniti ke dalam masing-masing botol dengan larutan yang berbeda. Hitung waktu dengan stopwatch, kemudian tunggu dan perhatikan reaksi apa yang terjadi. Dapat kita lihat perbedaannya antara penitik yang dicelupkan ke pemutih, cuka, dan cuka dicampur pemutih. Peniti yang dicelupkan ke dalam pemutih tidak terjadi reaksi apa-apa. Peniti yang dicelupkan ke campuran cuka dan pemutih terjadi proses karat. Dan yang terakhir, peniti yang dicelupkan ke dalam cuka tidak terjadi proses atau reaksi apa-apa. Kesimpulan dari percobaannya tadi, pemutih mengandung hipoklorit dan cuka mengandung asam asetat. Berdasarkan percobaan laju reaksi yang saya lakukan tadi, terbukti bahwa reaksi yang berlangsung paling cepat adalah cuka ditambah pemutih. Pemutih merupakan katalisator dan cuka bersifat korosif, sehingga pengaruh katalis adalah mempercepat laju reaksi. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.